Pemerintah Venezuela mengumumkan dimulainya proses eksplorasi diplomatik dengan Amerika Serikat meski Presiden Nicolas Maduro dan Ibu Negara Cilia Flores diculik dalam operasi militer AS. Menteri Komunikasi Venezuela Freddy Nanes pada 9 Januari 2026 menyampaikan bahwa Presiden Delcy Rodriguez tidak berencana melakukan perjalanan ke luar negeri dalam waktu dekat. Ia menegaskan pemerintah saat ini memprioritaskan agenda domestik guna menjaga perdamaian dan stabilitas di dalam negeri. Meski demikian, Nanes mengungkapkan salah satu fokus jangka pendek pemerintah Bolivarian adalah menjajaki pembentukan kembali misi diplomatik Venezuela di Washington dan Amerika Serikat di Caracas. Kementerian Luar Negeri Venezuela menilai operasi tersebut bersifat kriminal, tidak sah dan melanggar hukum internasional. Dalam pernyataan resminya, pemerintah Venezuela menyatakan telah memutuskan memulai proses eksplorasi diplomatik dengan AS sesuai prinsip hukum internasional dan kedaulatan nasional. Tujuan proses itu disebut untuk membangun kembali misi diplomatik, menangani dampak agresi, serta membuka peluang agenda kerja bersama kedua negara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggelar pertemuan dengan para eksekutif senior perusahaan minyak besar serta menyebut industri migas dunia siap menggelontorkan investasi besar. 100 miliar US dollar atau sekitar 1.570 triliun rupiah untuk membangun kembali industri minyak Venezuela menyusul penculikan Presiden Nicolas Maduro oleh pasukan AS. Dalam pembukaan pertemuan pada 9 Januari, Trump menyampaikan pembahasan difokuskan pada langkah cepat perusahaan-perusahaan Amerika untuk membangun kembali sektor minyak Venezuela yang dinilainya telah terpuruk. Ia menegaskan peningkatan produksi minyak Venezuela akan diarahkan untuk menguntungkan Amerika Serikat, Venezuela, serta pasar energi global. Trump menyampaikan bahwa perusahaan-perusahaan migas Amerika diyakini mampu mengembalikan jutaan barel produksi minyak dari Venezuela dalam waktu relatif singkat. Pertemuan tersebut turut dihadiri Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan Menteri Energi Chris Wright. Trump menyatakan pemerintahannya akan menentukan perusahaan mana yang diizinkan beroperasi di Venezuela dan menjamin keamanan penuh bagi perusahaan yang mendapat izin. Ia juga mengklaim investasi dari perusahaan minyak besar akan mencapai nilai sangat besar untuk sektor migas Venezuela. Di sisi lain, pejabat Presiden Venezuela Delcy Rodriguez menepis klaim tersebut dan menegaskan pemerintahannya tetap memegang kendali atas negara. Ia menyebut perusahaan minyak nasional Venezuela masih sebatas melakukan negosiasi dengan pihak Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara mengejutkan mengumumkan pembatalan gelombang serangan militer lanjutan terhadap Venezuela. Keputusan itu disampaikan Trump pada Jumat 9 Januari 2026, beberapa hari setelah militer AS melancarkan operasi yang menargetkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Dalam keterangan resmi yang dikutip dari Al Jazeera, Trump menyebut pembatalan tersebut dilakukan setelah pemerintah sementara Venezuela menunjukkan kemajuan positif dalam hubungan bilateral yang baru mulai terbentuk dengan Washington. Ia menilai adanya kerjasama awal dari otoritas Venezuela, salah satunya melalui pembebasan sejumlah tahanan politik menjadi faktor utama perubahan sikap Amerika Serikat. Langkah pembebasan tersebut dinilai mencakup tokoh oposisi serta aktivis hak asasi manusia. Trump menilai tindakan itu sebagai sinyal penting dan cerdas dari Venezuela dalam upaya meredakan ketegangan serta membuka jalur perdamaian. Menurut Trump, kesediaan pemerintah transisi Venezuela untuk mengambil langkah tersebut menunjukkan niat mencari solusi diplomatik dibandingkan konfrontasi militer. Atas dasar kerjasama itu, Trump menyatakan gelombang serangan kedua yang sebelumnya diperkirakan akan terjadi dinilai tidak lagi diperlukan. Militer Amerika Serikat kembali menyita satu kapal tanker minyak di wilayah Karibia sebagai bagian dari kampanye tekanan berkelanjutan terhadap Venezuela. Penyitaan tersebut dilakukan hanya beberapa hari setelah Washington lebih dulu mengambil alih kapal tanker berbendera Rusia, menyusul janji Amerika Serikat untuk memperketat blokade pasca penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Dalam pernyataan pada 10 Januari 2026, Komando Selatan Militer AS menyebut pasukannya telah menangkap kapal tanker bernama Olina tanpa insiden. Pihak militer tidak merinci secara spesifik alasan kapal tersebut menjadi target, namun menegaskan operasi dilakukan sebagai bagian dari penegakan sanksi yang diberlakukan Washington. Catatan pemerintah AS menunjukkan kapal Olina sebelumnya dikenai sanksi karena diduga memindahkan minyak Rusia saat masih menggunakan nama Minerva M. Lembaga Pendaftaran Pelayaran Internasional juga menyebut kapal tersebut mengibarkan bendera palsu saat beroperasi di perairan Karibia.
Tak lama setelah penyitaan, Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kristi Noem, membagikan rekaman operasi helikopter militer yang mendarat di kapal serta aksi pasukan memasuki tanker tersebut. Noem menggambarkan Olina sebagai bagian dari armada hantu yang diduga membawa minyak hasil embargo, serta menuding kapal itu berupaya menghindari pengawasan pasukan AS. Operasi ini berlangsung 2 hari setelah militer AS menyita 2 kapal tanker minyak lainnya. Operasi penyitaan kapal tanker minyak Marinera di Atlantik Utara membuka fakta baru dalam dinamika geopolitik global, yakni ketergantungan Amerika Serikat terhadap Inggris dalam menekan Rusia dan menegakkan sanksi internasional. Kasus ini mencuat setelah pasukan Amerika Serikat dengan dukungan Inggris berhasil mencegat dan merebut kapal tanker berbendera Rusia yang diduga terkait jaringan penghindaran sanksi minyak Rusia, Venezuela, dan Iran. Operasi tersebut dilakukan pada Kamis 8 Januari 2026 di perairan antara Islandia dan Skotlandia setelah Marinera sebelumnya sempat lolos dari upaya penyitaan di kawasan Karibia. Sejumlah pesawat angkut militer Amerika Serikat dilaporkan mendarat di pangkalan Royal Air Force di Inggris sebelum operasi dilakukan, menandakan keterlibatan strategis London dalam misi tersebut. Mantan pejabat Pentagon Laksamana Muda Mike Hewitt menilai keberhasilan penyitaan hampir mustahil tercapai tanpa dukungan Inggris, terutama dalam aspek pangkalan militer, intelijen, dan pengawasan Atlantik Utara. Ia menegaskan hubungan militer Amerika Serikat dan Inggris tetap solid meskipun terdapat ketegangan politik antara Presiden Donald Trump dan sekutu NATO terkait sejumlah isu global. Penyitaan Marinera juga dinilai menjadi pukulan simbolik bagi Presiden Rusia Vladimir Putin, mengingat kapal tersebut diduga bagian dari armada bayangan yang selama ini digunakan Moskow untuk menghindari sanksi Barat. Di sisi lain, operasi ini menunjukkan kontradiksi kebijakan Trump yang kerap melontarkan kritik terhadap NATO dan Inggris, namun tetap membutuhkan peran London dalam operasi strategis berskala global. Amerika Serikat dan Inggris disebut akan meningkatkan kerjasama untuk menargetkan kapal tanker lainnya. Rusia kembali menegaskan kemitraan strategisnya dengan Venezuela di tengah meningkatnya tekanan Amerika Serikat, termasuk embargo minyak dan serangan terbaru terhadap Caracas. Pemerintah Rusia menyatakan perjanjian kemitraan strategis dan kerjasama dengan Venezuela tetap menjadi fondasi utama hubungan bilateral kedua negara. Duta Besar Rusia untuk Venezuela, Sergei Melik Bagdasarov, menyampaikan bahwa perjanjian antar pemerintah yang telah berlaku itu menjadi kerangka utama penguatan kerjasama di berbagai sektor. Ia menjelaskan implementasi kesepakatan yang dibahas dalam Komisi Antar Pemerintah Rusia Venezuela tingkat tinggi terus berjalan sesuai agenda yang telah disepakati. Dukungan Moskow juga ditegaskan menyusul agresi terbaru Amerika Serikat terhadap Venezuela yang memicu kecaman dari pemerintah Caracas. Kemitraan strategis kedua negara itu telah diratifikasi Presiden Rusia Vladimir Putin pada Oktober 2025 usai pertemuannya dengan Presiden Venezuela Nicolas Maduro di Moskow. Perjanjian tersebut mencakup penguatan kerjasama di sektor energi, pertambangan, hingga pertahanan, serta secara tegas menolak sanksi dan embargo sepihak. Laporan Al-Mayadin pada 10 Januari 2026 menyebut Rusia dan Venezuela dilaporkan menjaga koordinasi intensif dengan komunikasi yang berlangsung hampir setiap hari. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.